Sejarah pasar modal di dunia dan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi sejarah pasar modal, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintahan dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Perusahaan atau pemerintah selaku pihak yang mencari pendanaan atau modal biasanya akan menjual surat-surat berharga atau instrumen investasi lainnya agar dibeli oleh masyarakat. Sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sejak zaman kolonial Belanda. Tetapi terdapat perdebatan mengenai kapan pasar modal di Indonesia pertama kali muncul. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, sebagaimana dikutip dalam artikel Informasi Sejarah dan Milestone, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau FOC. Dan ada juga menurut buku yang dirilis oleh Vereniging voor den Effectenhandel berjudul Effectengates, nanti akan saya cantumkan di video, itu dikatakan jika perdagangan efek di Indonesia telah berlangsung sejak 1880. Selain itu, perdagangan efek tersebut dilakukan bukan dari organisasi resmi, sehingga catatan transaksi tidak lengkap. Pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Cove, atau cikal bakal dari PT Perdanas. Selanjutnya, transaksi saham pada perdagangan efek pertama kali tercatat pada tahun 1892 yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di Batavia, yaitu Kultur Matjapci Golpara, dikutip dari Glins. Dituliskan bahwa perusahaan tersebut menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham yang beredar. 4 tahun kemudian, Head Centrum juga merilis prospektus penjualan saham yang memiliki nilai hingga 105.000 gulden dengan harga per lembar sahamnya sebesar 100 gulden. Setelah transaksi-transaksi tersebut, pemerintah Hindia Belanda yakni FOC mendirikan Bursa Efek di Batavia pada tahun 1912. Ketika itu, Bursa Efek didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial sebagai penguasa perdagangan di Asia. FOC juga membuka bursa efek untuk mencari modal dalam pembangunan perkebunan massal di Indonesia. Namun, hanya berselang 2 tahun, bursa efek terpaksa ditutup pada tahun 1914 karena adanya Perang Dunia Pertama. Lalu pada tahun 1925, bursa efek kembali dibuka dan dibentuk 2 bursa efek baru di Indonesia, yakni Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang. Namun, ini tidak berlangsung lama karena BEI dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua. Keadaan semakin memburuk sehingga kedua bursa efek ini ditutup dan diikuti juga dengan Bursa Efek Jakarta yang ditutup pada tahun 1940. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno membuka kembali Bursa Efek di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1952. Namun, keberadaan Bursa Efek kembali tidak aktif karena adanya program nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1956 sampai 1977. Lalu pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Bursa Efek sudah dibuka kembali, yakni pada tahun 1977. Pembukaan Bursa Efek tersebut ditandai dengan adanya emiten pertama, yaitu PT Semen Cibinong. Namun, pasar modal saat itu tidak memperoleh tangkapan positif karena UU yang berlaku saat itu banyak membatasi ruang gerak perusahaan, sehingga pemerintah melakukan deregulasi terkait peraturan undang-undang pasar modal untuk mempermudah emiten dan juga investor pada tahun 1987. Sehingga ini membuka peluang bagi investor asing dengan batas kepemilikan maksimum sebesar 49%. Pemerintah juga membentuk lembaga-lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia atau KPI, reksadana, dan manajer investasi. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai menjadi titik awal dari positifnya pertumbuhan pasar modal di Indonesia.
Sekarang, jumlah investor pasar modal setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seperti yang dikutip di laman web BEI, menunjukkan bahwa sebelumnya pada tahun 2018, jumlah investor pasar modal adalah 1,6 juta. Lalu di tahun 2019, pertumbuhan investor pasar modal mencapai 53%, sehingga jumlah investor tercatat mencapai 2,4 juta. Hingga akhirnya pada tahun 2020 telah tumbuh sebesar 13% dari akhir 2019. Sekian mengenai sejarah pasar modal di Indonesia. Sejarah pasar modal di berbagai negara. Yang pertama, ada sejarah pasar modal di Belanda. Dimulai pada abad ke-17, Amsterdam Stock Exchange didirikan pada tahun 1602. Ini adalah salah satu bursa saham tertua di dunia dan menjadi titik awal bagi perkembangan pasar modal di Belanda. Pada masa itu, perdagangan saham terutama berkaitan dengan FOC. Saham FOC menjadi salah satu saham yang paling dicari di pasar modal Amsterdam. Kemudian, pada tahun 2000, Bursa Efek Amsterdam bergabung dengan bursa-bursa saham di Belgia dan Prancis untuk membentuk Euronext, yang dimana Euronext itu adalah bursa saham multinasional yang berpusat di Eropa. Yang kedua, ada sejarah pasar modal di Jepang. Awalnya, Jepang tidak memiliki pasar modal formal seperti yang ada saat ini, yang dimulai pada awal abad ke-17. Namun setelah periode Edo, yakni tahun 1603 sampai 1868, ada sejumlah pertukaran komoditas yang disebut Dojima Rice Exchange di Osaka, di mana kontrak berjangka untuk beras diperdagangkan. Ini dapat dianggap sebagai awal bentuk perdagangan berjangka di Jepang. Kemudian yang kedua ada periode Meiji. Selama periode Meiji yang dimulai 1868 sampai 1912, Jepang mengalami modernisasi ekonomi dan pembukaan ke pasar internasional. Pemerintah mulai mengadopsi praktek ekonomi barat, termasuk sistem perbankan dan perusahaan terbuka. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pasar modal menjadi lebih penting dalam pembiayaan perusahaan. Pemerintah Jepang juga berperan dalam mengembangkan industri dan pasar modal. Di era modern saat ini, Bursa Efek Tokyo atau TSE merupakan salah satu bursa saham terbesar di dunia. Jepang memiliki perusahaan-perusahaan besar yang diperdagangkan secara internasional, seperti Toyota, Sony, dan Mitsubishi. Kemudian sejarah pasar modal di India. Sejarah pasar modal di India di awal abad ke-19 atau yang dikenal saat ini sebagai Bombay Stock Exchange atau BSE yang ada di Mumbai tahun 1875. BSE ini adalah salah satu bursa saham tertua di Asia dan telah memainkan peran kunci dalam perkembangan pasar modal di India. Pasar modal India telah berkembang pesat sejak tahun 2000-an. Banyak perusahaan India besar seperti Invoice, Tata Motors, and Reliance Industry diperdagangkan secara aktif di dalam dan di luar negeri. Pemerintah India dan otoritas pengatur pasar modal seperti Security and Exchange Board of India atau SEBI telah melakukan reformasi untuk meningkatkan transparansi dan melindungi investor. Pasar modal India adalah salah satu pasar modal terbesar di dunia dan perkembangannya selama beberapa dekade terakhir telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara ini dan memberikan peluang investasi yang besar bagi para investor. Sekian mengenai sejarah pasar modal di berbagai negara.